Pengelolaan kinerja yang belum berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022 masih menjadi permasalahan di sebagian besar pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di Kota Bontang, Reformer menghadirkan inovasi klinik kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Supriyadi SSTP. Saya adalah Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Dokumentasi Informasi Kepegawaian BKPSDM Kota Bontang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang saya ikuti sebagai peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2022 pada Pusat Kajian DOD LAN Samarinda, di mana dalam pelaksanaan aksi perubahan seluruh tahapan bisa terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Dan inilah video daripada pelaksanaan aksi perubahan tersebut. Kegiatan Akper Klinik Kerja dimulai dengan rapat pembentukan tim efektif yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Rapat dipimpin oleh Sekretaris BKPSDM Kota Bontang dan menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya pembentukan tim formatur aksi perubahan dan juga kesepakatan mengenai rencana kerja perubahan. Setelah dilaksanakannya rapat pembentukan tim efektif, Reformer melaporkan hasil rapat kepada mentor dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan SK tim efektif. Pada tahap berikutnya dilakukan pengumpulan nama-nama tim pengelola kinerja di tiap perangkat daerah melalui surat permohonan penunjukan tim pengelola kinerja. Hasil pengumpulan nama-nama tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan draft SK Sekda yang diserahkan oleh Reformer ke Bagian Hukum Setda pada tanggal 22 Juli tahun 2022. Pasca terbentuknya pengelola kinerja di tiap perangkat daerah, Reformer melakukan penguatan kapasitas kepada tim kerja dengan melaksanakan BIMTEK SKP pada tanggal 5 Agustus 2022 bertempat di Comment Center Diskominfo Kota Bontang, di mana BIMTEK dihadiri oleh pengelola kinerja pada 2 perangkat daerah sasaran, tim kerja BKPSDM, Coach Renstra Bapelitbang, dan juga bagian organisasi sekretariat daerah. Milestone tahap kedua dimulai dengan asistensi yang dilaksanakan oleh tim kerja BKPSDM kepada 2 perangkat daerah sasaran, yaitu Kecamatan Bontang Utara dan juga BKPSDM Kota Bontang. Sebagai output daripada hasil asistensi adalah tersusunnya matriks peran hasil kinerja pada 2 perangkat daerah sasaran. Matriks peran hasil sebagai hasil asistensi tim kerja BKPSDM selanjutnya ditelaah secara kolaboratif oleh Coach Renstra Bapelitbang dan bagian organisasi sekretariat daerah pada rapat kajian MPH kolaboratif pada tanggal 23 Agustus 2022. Rapat dilaksanakan di BPU Kecamatan Bontang Utara dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka memperbaiki matriks peran hasil yang sebelumnya telah disusun oleh tim kerja BKPSDM. Milestone ketiga ditandai dengan pendampingan penyusunan SKP oleh tim kerja BKPSDM berdasarkan matriks peran hasil kajian kolaboratif. Pendampingan ini dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah dan dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kualitas penyusunan SKP. Hasil akhir daripada Akper Klinik Kerja adalah diserahkannya salinan SKP dari 2 perangkat daerah sasaran, yaitu BKPSDM dan Kecamatan Bontang Utara kepada tim kerja pendamping penyusunan SKP BKPSDM. Demikian tadi capaian hasil perubahan atau milestone dari Akper Klinik Kerja. Berikutnya kita akan melihat manfaat aksi perubahan, keberlanjutannya, strategi pengembangan kompetensinya, keterkaitan mata pelatihan pilihan, serta diseminasi dan publikasi aksi perubahan. Yuk kita cek. Keberlanjutan aksi perubahan merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan Reformer dalam pelaksanaan aksi perubahan klinik kerja, di mana setelah selesainya pendampingan klinik kerja bagi 2 perangkat daerah sasaran jangka pendek, perlu dilakukan pendampingan klinik kerja bagi 29 perangkat daerah di sasaran jangka menengah.
Bentuk perhatian tersebut ditunjukkan reformer dengan keberhasilan mendapat dukungan anggaran dalam pelaksanaan BIMTEK SKP dan pendampingan penyusunan SKP melalui DPA penilaian dan evaluasi kinerja aparatur pada anggaran Kas Perubahan tahun 2022. Sedangkan dukungan anggaran untuk menunjang aksi perubahan jangka panjang telah didapat reformer melalui pengusulan Renja tahun 2023 berupa anggaran untuk pendampingan pengelolaan kinerja. Selain dua hal tersebut di atas, agar penyusunan SKP ini mendapat perhatian serius dari seluruh ASN sekota Bontang, saat ini pasal penundaan pemberian TPP bagi ASN yang tidak melaporkan SKP-nya telah masuk dalam draft perwali TPP Kota Bontang yang terbaru. Keberlanjutan ini tentunya juga didukung oleh Bapak Dr. Andes Sudi Priyanto MSI selaku mentor dan atasan langsung reformer. Saya selaku Kepala BKPSDM Kota Bontang akan memberikan jaminan sepenuhnya bahwa proper ini akan terlaksana dengan baik, berkesinambungan, dan menjadi suatu pengikat bagi seluruh ASN Kota Bontang, karena ke depan di tahun 2023 khususnya tunjangan kinerja ASN Kota Bontang yang berbasis kinerja hanya akan dapat diterima ketika SKP dari masing-masing individu ASN telah tersampaikan secara benar dan baik kepada BKPSDM Kota Bontang sebagai evaluasi kinerja secara menyeluruh pemerintah Kota Bontang. Sukses selalu Bapak Arif Supriyadi. Semoga proper ini dapat berkontribusi nyata dan positif untuk membangun ASN berakhlak dalam rangka mewujudkan Bontang hebat dan beradab. Pengembangan kompetensi bagi tim kerja merupakan hal yang sangat diperhatikan reformer. Hal ini dibuktikan dengan 4 kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan selama aksi perubahan. Yang pertama, mengikuti ngoprek atau ngobrol rekan kepegawaian terkait pengelolaan kinerja yang dilakukan secara daring pada tanggal 4 Juli 2022 dan hal ini dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan. Kedua, mengikuti komunitas belajar bersama dengan pejabat fungsional pengelola kinerja BKD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 29 Juli 2022. Yang ketiga, menginisiasi BIMTEK SKP pada tanggal 5 Agustus 2022 yang diikuti oleh pengelola kinerja perangkat daerah, tim kerja BKPSDM, Coach Renstra Bapelitbang, bagian organisasi Setda, dan hal ini dibuktikan juga dengan sertifikat keikutsertaan. Terakhir, pengembangan kompetensi yang dilakukan adalah komunitas belajar antara tim sosialisasi SKP BKD Provinsi Kalimantan Timur dengan para ketua tim kerja pada tanggal 10 Agustus 2022. Aksi perubahan klin kerja sangat terkait erat dengan mata pelatihan pilihan, yaitu manajemen pemerintahan. Mari kita lihat pada slide berikut. Manajemen pemerintahan berfokus pada pencapaian tujuan pemerintahan. Hal ini berkorelasi di mana klinik kerja memperkuat pencapaian tujuan itu melalui cascading dan alignment kinerja pegawai menuju pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selain itu, dalam manajemen pemerintahan, pemanfaatan sumber daya pemerintah itu juga menjadi perhatian. Dan hal ini berkorelasi dengan klinik kerja, di mana klinik kerja memperkuat pemanfaatan sumber daya perangkat daerah melalui proses dialog kinerja atasan bawahan yang secara real tertuang dalam lampiran SKP. Terakhir, dalam manajemen pemerintahan, pengelolaan pemerintahan harus menjalankan fungsi-fungsi kepamongperajaan, dan korelasi ini didapatkan dalam klinik kerja, di mana klinik kerja mengikut sertakan fungsi kepamongperajaan melalui core values berakhlak yang secara real tertuang dalam peningkatan penilaian perilaku SKP. Untuk menyebarluaskan informasi mengenai aksi perubahan, reformer melakukan strategi publikasi dan diseminasi secara masif, di mana reformer menggunakan media online yang sangat dikenal netizen Kota Bontang seperti Kaltim Akurasi dan media Kaltim. Tidak hanya melalui media digital, diseminasi juga disebarluaskan melalui media sosial mainstream seperti Facebook BKPSDM yang memiliki 1.500 follower, Instagram BKPSDM dengan 1.800 follower, serta grup WA pengelola kepegawaian dan grup WA PPID Kota Bontang. Dampak diseminasi terlihat dari sejumlah testimoni dan dukungan dari user aksi perubahan klinik kerja pada video-video berikut. Kita punya satu
core value ya, yang namanya berakhlak itu insya Allah bisa tercapai. Dan dari sisi anggaran insya Allah kita pemerintah akan mensupport, membantu untuk bisa terwujudnya daripada klinik kerja Pak Arief ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk inovasinya yang luar biasa. Terima kasih Akper Klinik Kerja dengan adanya pendampingan dari Dinas SDM terkait penyusunan SKP, sehingga penyusunan dapat berjalan lebih cepat, lebih tepat dan meminimalkan kesalahan. Semoga dapat berlanjut di tahun berikutnya. Dan dengan adanya aksi perubahan klinik kerja dari Pak Arief Supriyadi nanti ini akan menjadi saran dan masukan dari evaluasi kami untuk bisa kami ingin nanti bisa lebih baik lagi untuk menyelesaikan secara administrasi dan inovasi yang terkait nanti dengan tupoksi kami yang ada di pemerintahan khususnya di Kecamatan Bontang Utara. Terima kasih Pak Arief Supriyadi, semoga sukses. Terima kasih kepada tim Akper Klinik Kerja terkait dengan penyusunan SKP 2022 nomor 6 tahun 2022 terkait dengan penyusunan SKP. Kami alhamdulillah Kecamatan Bontang Utara mendapat pendampingan langsung dari BKPSDM. Terima kasih, kami sangat terbantu dan mudah-mudahan pendampingan ini masih berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Akper Klinik Kerja ini kami sangat terbantu sekali dalam penyusunan EPH, kemudian diturunkan menjadi penyusunan SKP. Semoga ke depan perangkat daerah yang lain juga dapat mendapatkan hal yang serupa. Demikian tadi seluruh laporan implementasi aksi perubahan klinik kerja yang telah dilaksanakan oleh saya selaku reformer. Semoga seluruh inovasi yang ada dalam aksi perubahan, baik itu pendampingan penyusunan SKP maupun juga pelaksanaan kajian secara kolaboratif dengan seluruh perangkat daerah, itu dapat memperkuat pengelolaan kinerja di lingkungan perangkat daerah yang pada akhirnya dapat memperkuat pencapaian visi misi pemerintah Kota Bontang menuju Bontang yang lebih kuat, Bontang yang lebih hebat, dan juga Bontang yang lebih beradab. A few moments later. Oke. PKDIK. Mana sekali.